Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa min ni'matihi tatimmu shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita akan sambung pembahasan masih di dalam bab adabu at-tariq, yaitu adab-adab ketika kita berada di jalan. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa di antara yang harus dijaga ketika kita berada di jalan yaitu jangan membuang hajat atau membuang kotoran di jalanan yang dapat mengganggu kehidupan orang, dan ini hukumnya haram dan terlaknat. Dan tentu bukan hanya kotoran, apapun yang mengganggu jalanan, sampah yang kita buang di tengah jalan tetap mendapatkan dosa, sebagaimana orang yang membuang kotoran dari jalan agar orang lain terhindar mendapatkan pahala. Maka begitu pula lah seseorang yang mengotori jalanan umum, maka dia mendapatkan dosa. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu adamu fi'lin ma yustankaru 'urfan. Janganlah seseorang ketika berada di jalan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaan orang banyak. Artinya jangan melakukan suatu perkara yang dalam pandangan syariat dan adat itu adalah hal yang tidak baik. Jadi contohnya seperti seseorang al-aklu wasyurbu fi tariq, seperti makan, minum sambil berjalan di jalanan. Dan ini pemandangan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang boleh dikasih gelar kurang adabnya. Karena makan minum salah satu yang terlarang adalah makan dan minum dalam keadaan berdiri, apalagi berjalan. Biasanya kita dengan sepotong, dengan sebungkus kacang goreng atau apa sajalah, bisa jadi popcorn atau sejenisnya, dan kita menikmatinya sambil jalan. Dan ini tidak dilakukan oleh seorang mukmin.
duduk dan makan dan minum itu seharusnya sambil duduk. Dan dari sisi kesehatan pun telah dinyatakan bahwa orang yang minum, makan sambil berdiri atau bahkan berjalan, maka minumannya tidak dapat membersihkan ginjalnya. Dan ini menjadi perkara yang menyebabkan penyakit bagi mereka yang terbiasa melakukannya. Di samping itu kehilangan marwah. Jadi orang yang makan sambil jalan di jalanan dengan menenteng bungkusan makanan itu tidak ada muruahnya. Marwah, keliru katanya marwah. Jadi muruahnya tidak ada. Kehormatan diri, yang izzahnya itu tidak dapat. Kalau itu dilakukan oleh orang alim, berarti belum layak disebut alim. Kalau masih sambil jalan makan, baik kita sedang jalan kaki ataupun dengan motor gitu. Jadi dengan motor makan kebab yang sudah dibungkus, tapi di atas motor sambil jalan begitu, itu juga kehilangan muruah. Kalau dalam mobil tak mengapa, karena dia bentuknya dan keadaannya berbeda. Itu sambil duduk dalam mobil tidak mengapa. Tapi kalau di atas motor masih dalam kategori kehilangan muruah. Muruah itu tanda, bahagian daripada tanda atau karakter iman seseorang. Muruah itu bagaikan kehormatan yang orang akan melihat ini layak dihormati atau tidak. Dan ini kadang-kadang tidak disadari oleh sebahagian orang. Karena dalam adab makan dan minum pun, kalau kita melanggar salah satu sisi syariat, itu sudah cukup bagi orang menilai siapa kita. Walaupun kita memakai kopiah, kita pakai baju koko, atau kita pakai jubah, kita pakai kain sarung, tapi ketika makan tidak sesuai dengan adab, maka kita telah menjadi orang yang kehilangan marwah di hadapan kaum mukmin yang lain. Makanya ini salah satu contoh, di jalan itu kalau makan duduk, kalau minum berusahalah untuk merendahkan badan, jongkok. Jangan di jalan, jangan sambil berjalan. Atau sesuatu yang lain yang bisa terlanggarnya syariat, tapi kita juga melanggar adat. Kita ini Pak orang Aceh, selain daripada syariat, adat itu juga menjadi sendi dalam syariat. Kecuali adat-adat yang melanggar syariat itu jangan dipakai dan jangan digunakan. Tapi orang-orang tua kita dulu itu mengajarkan adat itu rata-rata disesuaikan dengan ajaran agama. Contoh, orang kita itu tabu sekali dari dulu memakai celana pendek di jalanan. Itu tabu, aib dan kita pakai laki maksudnya. Kalau perempuan bukan aib lagi. Kita jalan, jogging, lari sore, atau kita pakai motor. Itu dari dulu orang tua kita mengajarkan kesopanan yang bersendikan syariat. Pakai celana pendek selain melanggar syariat. Celana pendek maksudnya di atas lutut. Di bawah lutut tidak mengapa. Itu perkara yang hari ini kita melihatnya sudah menjadi hal yang seakan-akan sebuah hal yang membanggakan bagi sebagian orang. Jadi yang hari ini lari pagi pakai celana pendek, lari sore celana pendek, dia sanggup lari kemana saja. Yang tidak sanggup ke masjid. Kita suruh lari, suruh kejar babi pun dia sanggup. Yang tidak sanggup
ke masjid. Maka babi pun heran dia. Sanggup dia keliling duduk semua itu. Ada beberapa orang yang kita lihat, Masya Allah, apalagi atlet yang dipersiapkan untuk pon, untuk prapon, untuk alih pupu dunia, itu latihan di kota itu pakai celana pendek. Dan itu hari ini menjadi hal yang dianggap keren. Anak-anak muda pakai motor metik, dua kakinya diletakkan di depan, pakai celana pendek. Pulang dari olahraga futsal, itu dianggap keren. Padahalnya itu dosa besar. Karena membuka aurat itu dosa besar. Kalau dia mati di hari itu, dia mati di tengah jalan dengan izin Allah, maka matinya dalam keadaan sedang melakukan dosa besar. Matinya mati su'ul khatimah. Ini mulai dipopulerkan. Aneh sekali orang yang tidak ada rasa malu ketika pahanya nampak. Laki-laki itu auratnya seperti yang kita tahu antara pusar dan lutut, mabaina surrah war rukbah, di antara pusar dan lutut. Kalau sebatas lutut masih nampak, dalam mazhab Syafi'i masih boleh. Tapi untuk mengamankan keadaan, maka turunkan di bawah lutut. Dan itu kita hari ini jalan, dan itu melawan uruf, melawan kebiasaan yang telah dijalani dari dulu. Nah, ini sesuatu yang dilarang di jalan. Cuma karena kita hari ini telah dibodoh-bodohi dengan hak asasi manusia, sehingga dianggap semua perkara pun menjadi hak asasi manusia. Jadi itu nanti kalau kita tegur, dia akan bertanya, apa urusanmu? Paha-pahaku, celana-celanaku, bulu-buluku, bulu pahanya maksudnya. Apa urusanmu? Itu dianggap hak asasi, itu urusan dia. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu dikalahkan oleh hak asasi manusia. Orang pacaran hari ini tidak berani kita tegur. Kenapa tidak berani? Karena dianggap itu hak dia. Jadi maksiat dianggap hak asasi manusia. Itulah kebodohan yang dibawa oleh lembaga besar bernama PBB. Jadi kita terjebak ke dalamnya, lalu kita perjuangkan. Sesuatu yang melawan syariat pun kita perjuangkan. Ketika PBB diam di saat saudara kita Palestin dibantai, lalu kita masih membela mereka, masih merasa bahwa kita berlindung di bawah mereka. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sifatnya terlarang dalam urusan apapun yang menyelisihi kebiasaan dan syariat, itu dilarang di jalan. Termasuk juga dalam urusan pakaian, selain daripada terbukanya aurat, itu kalau bisa anak-anak kita Pak yang laki itu dinasihatilah di rumah. Kalau yang punya kedudukan, punya kuasa, itu komandan-komandan tolong dinasihati anak buahnya agar jangan terlalu banyak membuka paha-paha di jalanan. Kalau komandan tidak hadir, tolong sampaikan pada komandan. Jadi siapa yang hadir tolong sampaikan bahwa Ustaz Nazli menyampaikan, tolong sampaikan, itu tolong anak buahnya jangan dibiarkan berkeliling-keliling di jalan dalam keadaan menampakkan paha. Itu dosa besar. Dosa besar. Yang lebih gila lagi, istri-istri bangga kalau suaminya nampak paha di jalanan. Itu Masya Allah, bangga sekali karena mirip dengan Eropa, mirip dengan bule. Itulah kata Nabi, bahwa di akhir zaman umatku akan mengikuti kafir, mengikuti orang-orang kafir, bahkan sampai ke lubang biawak, kata Rasulullah, sampai ke lubang biawak. Itu lubang biawak itu tidak bisa kita masuk, cuma kita paksa masuk. Itu keadaan di akhir zaman mendekati kiamat.
Dan nanti kemudian ditanya di ujung hadis oleh sahabat, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa lain? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi semua gaya mereka diikuti. Juga termasuk malam ini, itu di jalanan sesuatu yang kita tahu yang sangat terlarang dalam syariat adalah ikut berpesta pora menghadapi malam pergantian yang diperingati sebagai malam sakral bagi kaum Nasrani. Perlu kita ingat Bapak Ibu, sampaikan kepada yang mungkin kita sampaikan bahawa di sisi Nasrani itu Happy Christmas dan Happy New Year itu satu paket. Jadi dianggap Selamat Natal sekaligus perayaannya di Selamat Tahun Baru. Itu satu paket. Coba bayangkan di jalanan hari ini dan malam ini, bagi mereka yang tidak peduli dan tidak bangga dengan agamanya, dan dia tidak terlalu percaya bahwa Allah murka kepadanya, bayangkan ada di antara orang-orang yang mengikuti sekaligus 3 agama lain pada malam ini. Apa saja contohnya, Pak? Kalau seandainya pada malam ini orang-orang meniup trompet, maka dia telah mengikuti gayanya orang-orang Yahudi. Yahudi itu permainannya dengan trompet. Mereka itu kalau kita jadi muazzin, mereka cara memanggil orang dengan trompet. Jadi makanya hidup mereka itu banyak trompet-trompetnya. Lalu kemudian bagi mereka yang hari ini akan melepaskan kembang api, meniup lilin atau bakar-bakar. Jadi sengaja malam ini, ditunggu malam ini untuk bakar-bakar. Kenapa tidak malam kemarin? Kenapa harus malam ini? Kalau hanya bakar-bakar karena memang anak baru pulang tadi, tidak bisa lakukan di malam kemarin, atau hanya ingin memang kebetulan hawa manuk panggang malamnya, ya, hawa ingin ayam bakar malam ini, lalu terjadilah bakar-bakaran, itu dimaklumi, berarti keinginan bukan bersangkut paut dengan tahun baru. Tapi kalau sengaja menunggu jam 12.00 kemudian kita melakukan bakar-bakaran, itu sudah mulai dari tadi sore kan bakar-bakaran kan, itu ayam jagoy itu sudah dibakar duluan. Tapi saya belum tahu itu apa penyebabnya itu. Ini pekerjaan yang kita kira biasa, tapi ini haram. Kenapa? Kita ada unsur ingin merayakan. Jadi model bakar-bakar ini, kembang api, apa saja bentuknya, itu kebiasaan orang Majusi. Majusi itu permainannya dengan api. Maka kalau kita buka kitab fikih, para ulama-ulama kita itu menyatakan membawa jenazah saja ke kuburan itu dilarang mengiringi dengan mujammarah bakhur, dilarang mengiringi dengan bakar-bakar kemenyan. Jadi waktu bawa jenazah sana enggak boleh di depan rombongan bawa kemenyan, enggak boleh. Dan sebenarnya malam hari raya kita pun itu jangan dihiasi dengan bakar-bakaran, karena itu memang gayanya Majusi. Majusi itu hidup di Persia atau Zoroaster. Coba Bapak lihat istana-istana mereka, itu semuanya api. Hiasan-hiasan dinding semuanya dihiasi dengan api, dan mereka menyembah api. Kemudian Persia ini ditaklukkan dan masuk Islam, dan ternyata juga setelah Islam pun Islamnya Islam Syiah. Jadi sudah 2 agama, Yahudi dengan trompet, bakar-bakaran kita sudah mulai masuk ke arena meniru-niru Majusi. Dan satu lagi memang poinnya di situ, yaitu merayakan tahun baru itu adalah merayakan tahun barunya Nasrani, bukan tahun barunya kita. Sekaligus kita juga ikut senang dengan hari kelahiran Tuhan selain daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita rida ada Tuhan lain selain daripada Allah. Padahal setiap hari kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tapi kita rida.
terhadap keberadaan Tuhan lain. Itu menunjukkan akidah kita bermasalah. Maka urung temetut malamnya, orang yang peringatkan tahun baru nunggu jam 12.00, itu akidahnya bermasalah. Dan perlu kita faham sangat bahawa di antara 70.000 yang disebutkan Nabi dalam hadis yang selamat menuju ke surga tanpa hisab, tanpa azab, ada 3 model, semuanya berhubungan dengan akidah. Semuanya berhubungan dengan akidah. Yang pertama, tidak percaya adanya khurafat, la yatatayyarun, tidak percaya adanya mitos, semua diserahkan kepada Allah. Lalu yang kedua, tidak percaya bahawa semua penyembuhan datangnya dari dokter, datang dari tabib, datang dari ahli ru'yah, tapi dia percaya yang sembuhkan Allah, dokter hanya perantara. Itu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketiga, semua urusan hidupnya dia serahkan pada Allah. Mau musibah, mau nikmat, tetap dia berserah diri pada keputusan Allah. 3 kelompok ini tidak ada hisab, tidak ada azab. Langsung, ini kelompok VVIP. Nah, maka hati-hati menghidupkan jalan pada malam ini dengan urusan-urusan yang kita akan melawan syariat pada malam ini bagi yang melakukannya. Bagi sebagian orang menganggap biasa karena imannya tak terdidik untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan rida Allah. Jadi biasa aja. Nanti paling waktu kita kasih tahu gini, Pak, mereka akan mengatakan Allah menyampi. Allah itu pun dipersoalkan. Kita kan hidup di sini memang harus toleransi. Betul, Nabi toleransi dengan Yahudi, Nabi toleransi dengan Nasrani, tapi Nabi tidak pernah toleransi kalau bicara masalah akidah. Tidak pernah. Kalau sudah bersifatnya ketuhanan, itu Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ini yang menyebabkan kita banyak tertahan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu terbuka dengan akidah. Akidah yang baik, akidah yang kuat. Nah, maka jangan penuhi jalan pada malam ini dengan amalan-amalan yang melawan syariat. Termasuk yang kita sebutkan tadi, di malam ini nanti ada yang pakai topi ini, pakai itu, macam model berkumpul, lalu melihat acara televisi, tunggu jam 12, begitu pas dihitung mundur, lalu kemudian muncul 1 detik di tahun yang lewat jam 12, langsung berteriak satu kedai kopi, mengatakan alhamdulillah kata Bang Tun baru. Itu yang model-model begini, Bang. Memangnya perkumpulan orang bangai hidupnya. Ini bukan tahun kita. Tahun kita itu telah ditentukan dari masa Umar bin Khattab adalah Muharram. Ini bukan tahun kita. Nabi pertama sekali datang ke Madinah, melihat anak-anak di Madinah itu memperingati hari raya Yahudi. Hadis riwayat Bukhari. Memperingati hari raya Yahudi. Jadi anak-anak itu sebelum datang Nabi itu mereka berhari raya juga. Artinya mereka ikut bersenang-senang dengan hari rayanya Yahudi, karena di Madinah banyak tinggal Yahudi. Lalu kemudian Rasulullah langsung mengatakan, mulai tahun depan hari raya kita hanya ada 2, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Nabi melarang merayakannya. Hari ini bukan hanya merayakan hari raya kecil-kecil milik agama lain, hari raya besar agama lain kita ikut bersenang-senang. Nah, jangan penuhi jalan dengan kehidupan seperti ini pada malam ini. Nah, jadi macam ragam pekerjaan yang melawan syariat, melawan adat yang bersendikan syariat, itu terlarang. Di sini diberi contoh lain, kal masyi fi tariq bi malabisin naum, juga termasuklah seperti berjalan di jalan dengan pakaian tidur. Jadi pakaian yang tidak layak maksudnya. Pakaian renang kita bawa ke jalan, pakaian tidur bawa ke jalan. Ini tidak layak. Ini melawan uruf, dan kita sekaligus kita tidak faham bagaimana agama ini bersikap. Ingat kembali dalam adab berpakaian yang pernah kita ajarkan, salah satu yang orang hari ini mencari sensasi di jalan adalah memakai pakaian syuhrah. Syuhrah itu pakaian yang orang ketika kita lewat dia
melirik matanya, artinya dia lihat ini pakaian aneh ini. Nah, itu biasa model-model pakaian artis yang berada di atas catwalk, berada di Pragawati, Pragawan, aneh-aneh itu. Itu pakaian syuhrah. Apa kata Nabi? Kalau orang memakai ini lalu memang ingin menarik perhatian orang, maka nanti dimasukkan ke dalam neraka dengan pakaiannya. Jadi dia nanti dipakaikan pakaian syuhrah itu, lalu dia dimasukkan ke neraka dengan pakaiannya. Itu urusan-urusan pakaian. Maka jangan buat sensasi di tengah jalan. Jangan buat orang melirikkan matanya hanya untuk melihat keanehan kita. Kita alhamdulillah lumayan terjaga apa. Tapi kalau di seberang sana, Masya Allah, macam model orang. Kalau di Eropa, kehidupan itu sudah biasa. Di tengah jalan ada. Jadi sekarang di Indonesia kan sudah mulai muncul manusia silver. Itu kan gaya Eropa, Pak. Cat tubuh dengan silver, dengan perak, lalu buat macam-macam gaya. Itu semuanya punya Nasrani. Bukan benar-benar kita masuk ke lubang biawak. Semuanya itu punya gaya-gaya orang di barat sana. Kada pegat ditanya. Kenapa nak masuk ke paret saja? Itu insya-Allah langsung jadi presiden. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah, ini hal-hal begini yang perlu kita jaga di jalanan. Baik. Berapa menit lagi Pak? 15 menit lagi. Okey, baik. Saya berhenti dulu, mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada baru kita sambung. Baik, tidak ada ya. Alhamdulillah, memang begitu yang kita harapkan. Kemudian, jadi tadi adab di jalanan, jangan buat perkara-perkara yang melawan syariat atau melawan kebiasaan yang baik dari masyarakat. Jangan buat yang aneh-aneh di jalanan. Lalu adab berikutnya, yaitu adamu mukhalafatil qawanin al-muta'alliqah bitanzim as-siyar. Jangan selama kita berada di jalan, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan di jalanan. Jadi melanggar lalu lintas itu bermasalah, Bapak Ibu. Memang itu urusan dunia. Yang buat pun pemimpin dunia. Kebijakan pun kebijakan dunia. Tapi kalau kebijakan dunia itu tujuannya mengatur kemaslahatan kaum muslimin, maka wajib taat. Itu yang perlu kita fahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la darara wa la dirar. Hidup itu tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Hidup itu konsepnya tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Maka semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga agar tidak timbul bahaya atau mafsadah di jalanan, itu wajib kita taat. Makanya kan Allah mengatakan, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, pemerintah, pemimpin. Selama ulil amri itu tidak melawan Allah, tidak melakukan kebijakan yang melawan Allah, atau menetapkan suatu undang-undang yang juga menghinakan agama, maka tetap yang bentuknya positif tetap wajib taat. Sekarang misal buat selama di jalan, dibuat lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Itu kan kebijakan dunia. Dunia yang memikirkan bagaimana caranya mengatur. Apakah wajib kita taat atau tidak? Itu pertanyaan simpel. Wajib taat tidak? Boleh tidak? Apa hukumnya menerobos lampu merah? Simpel saja. Kalau kita buka fatwa-fatwa para ulama, semuanya mengharamkan. Haram hukumnya menerobos lampu merah. Kenapa? Karena dengan menerobos, kita selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Kena. Dalam hadis Nabi langsung kena. Yang kedua, kita telah membuat sebuah kekacauan
Yang hak orang lain berjalan, kita ambil. Sehingga timbullah kekacauan. Akhirnya apa yang terjadi? Mafsadah, kerusakan. Gara-gara kita terobos, hak orang terpaksa berhenti, Pak. Ini kan kita terobos nih. Orang sudah waktunya hijau, dia mau lewat. Orang terpaksa berhenti gara-gara menjaga agar kita bisa lewat. Kita sudah waktunya untuk berhenti. Itu sudah zalim, sudah masuk kategori zalim. Makanya kadang-kadang bapak ibu mungkin akan sama-sama pahamlah. Ini sudah memang sebenarnya ada yang ungkapkan, ada yang tidak ungkapkan. Kita nyokkan pala apa? Kita sudah waktunya hijau. Kita dari tadi sudah nunggu. Kita hitung bersamaan dengan nomor yang keluar itu. Kita lihat ke atas. Kita hitung, kadang-kadang kita kali 2, kadang-kadang kita bagi 2, macam-macam kita tunggu. Begitu hijau, kita jalan, ini terobosnya, Pak. Pasti dalam hati kita, itu kalau kenderaan kita lebih besar, kita tidak peduli, Pak. Kita langsung tancap, yang kenang berkenang, made, gede. Kan begitu, ada rasa itu, Pak. Rasa kesal itu ada. Kalau kecelakaan gara-gara terobos, maka kita yang dirugikan. Kita sudah nunggu dengan tertib, tiba-tiba diterobos. Itu semua pekerjaan yang dilarang di jalan. Makanya itu urusan-urusan begitu. Itu urusan kemaslahatan kaum muslimin. Ada kaidah yang berbunyi, daf'ul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah itu lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Jadi ketika kita tertib menunggu lampu merah itu, kita dapat manfaat, teratur, walaupun harus sabar sebentar teratur. Tapi begitu kita terobos, dapat mafsadah. Maka menerobos itu menjadi sesuatu yang dilarang. Makanya tidak boleh, Pak, hal yang begitu. Nah, timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau di waktu subuh? Kalau itu bukan bapak saja yang terobos, saya pun saya terobos, Pak. Karena tadi sifatnya membahayakan. Subuh Pak Hana orang, tidak ada orang subuh. Orang tidak mau salat subuh, Pak. Orang maunya fingerprint nanti jam 7. 3,5 juta lebih diharapkan daripada pahala salat subuh yang meliputi dunia dan isinya. Orang salat subuh itu sebelum salat subuh saja, qabliyahnya saja, itu sudah dapatkan pahala dunia dan isinya untuknya. Berapa orang yang dapat? Semua Allah berikan untuknya. Itu baru qabliyahnya saja, belum salat subuhnya. Orang tidak mau karena nak nampak pahala itu. Orang maunya yang 3,5 juta yang dipotong BPJS 300.000, Bang. Belum lagi kadang-kadang tertunda. Itu yang dia mau. Fingerprint jam 7 penuh, Bang, jalan. Subuh tak ada orang, 4:30 tak ada orang. Tak ada. Itu tiba-tiba bertemu dengan lampu merah. Apakah kita wajib tunggu di lampu merah itu, Pak? Tiba-tiba ada bayangan lewat, kalau lewat aja hai katanya. Sana itu di situ illah menerobos itu kan tadi membahayakan. Begitu kita lihat tidak membahayakan, artinya tidak ada sesuatu yang menyebabkan bahaya, maka itu berubah hukumnya kembali menjadi mubah. Oh, kalau mau tunggu lebih bagus. Kalau mau tunggu lebih bagus, itu nanti dapat poin 9 yang mau tunggu, kan? Tapi saya tidak mau tunggu, Pak. Ya, begitu. Karena sendiri, di tengah malam itu sendiri, subuh itu tidak ada orang. Ya, kalau itu saya sendiri terobos. Ya, tapi kalau insyaAllah, kalau yang model-model jalanan sedang ramai, itu mulai dari waktu itu, sebaiknya jangan lakukan, Pak. Karena kenapa? Dosa. Jadi kalau ditanya, dosakah kita terobos lampu merah? Dosa. Karena membahayakan orang lain, nyan bodesanya. Kalau menjaga orang lain agar selamat adalah pahala, maka membuat orang lain mudarat adalah dosa. Maka jangan terobos lagi. Kadang-kadang ada yang terobos, lalu ditahan sama polisi. Ditanya sama polisi, kenapa bapak terobos? Bapak tidak lihat lampu merah. Lihat, Pak, cuma saya tidak lihat bapak. Makanya diterobos. Coba kalau lihat bapak hari tadi, saya tidak berani terobos, katanya. Itu kadang-kadang begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hal-hal yang begini itu ternyata diatur sampai ke dalam kitab-kitab adab. Jangan melawan urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah karena akan berhubungan dengan urusan-urusan kemudaratan. Berbeda kalau itu tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan kaum mukminin. Karena nanti ada yang sifatnya memang hanya berurusan dengan dunia saja. Tapi ada yang berurusan dengan
dunia dan akhiratnya. Makanya jangan langgar sesuatu. Ini kan masalah orang melawan arah. Melawan arah itu kan membahayakan orang. Melawan arah itu kan membahayakan orang lain yang jalan pada semestinya. Itu juga dosa. Itu dosa. Cuma karena kita memang sudah terbiasa di negeri Konoha ini, sudah terbiasa negeri plus 62 yang enggak jelas ini. Itu sudah biasa model begitu, bang. Hantam sajalah. Nanti kalau ditahan pun ada orang yang klakson, kita balas klakson lebih kencang lagi, bang, untuk melawan. Padahal kita salah. Kenapa? Sudah terbiasa begitu. Coba ke Singapura kalau berani, TBA depan. Coba kalau ke Jepang berani buat begitu, hancur. Ini negara-negara yang tidak peduli, itulah yang membuat akhirnya masyarakat terdidik untuk tidak taat. Ini yang kadang-kadang, dan itu bisa ditambah dengan petugasnya tidak taat. Itu membuat masyarakat juga bertambah tidak taat. Kita tahan-tahan di lampu merah. Begitu kita lihat, petugas dengan seragam brum lewat. Nanti ada yang model kita kena razia, tapi yang berseragam tidak kena razia. Mana ada percaya masyarakat begitu, Pak? Diterobosnya lampu-lampu merah, pabe mandum. Inilah akibatnya. Kenapa? Karena kita sebenarnya juga tidak melakukan seperti apa yang telah kita buat sendiri. Coba kalau semua petugas taat, mana ada yang masyarakat berani melawan dan segala, tidak ada. Maka itu efek sebab dan akibat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini termasuk hal yang perlu dijaga di jalanan.